Pas tasbih ke itu kujur. Ya Jabbar. Ya Jabbar. Ya Jabbar. Ya Pakar. Saling dengan dia Pakar, saling dengan. Ya Jabbar, saling dengan. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. What? Ya. Kita anak itu udah dapat judul kita. Mana ada dekat. Yang ini dapat banyak yang ada udah keluar. Ya Jabbar, sampai selesai satu putaran. Masya Allah, apa yang kantor ini pun ada kita speed. Masya Allah, ya. Engkau kayak mana engkau yang kurung kau. Kamu atas ini kantor gap. Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini sudah diwiriti bacaan Ya Jabbar Ya Qahar. Siapa? Gak yang tahu. Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahar. Siapa sih bangga itu hancur? Karena Jam'iyatul Ulama hancur. Bahkan Hadratus Syekh dawuh, siapa yang niat zalim kepada NU, siapa yang niat buruk kepada NU, maka dia akan mendapatkan suatu kecelakaan, bencana, murka dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai kelahiran Nahdlatul Ulama di balik tongkat dan tasbih Kiai Haji Raden As'ad. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila dalam video ini ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kelahiran Nahdlatul Ulama di balik tongkat dan tasbih Kiai Haji Raden As'ad. Kelahiran organisasi Nahdlatul Ulama, NU, disebut tidak akan lahir jika tidak ada tongkat dan tasbih yang dibawa almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Karena kedua petunjuk itulah yang membuat Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mantap untuk mendirikan organisasi yang berarti kebangkitan ulama tersebut. Dikutip dari bukunya Syamsul Ad-Hadi, Haryama Kiai As'ad di Mata Umat, awalnya, pada tahun 1924 Kiai Hashim dimintai persetujuannya oleh kelompok diskusi Taswirul Afkar untuk mendirikan sebuah organisasi atau jamiah. Sebelum memutuskannya, Kiai pendiri pondok pesantren Tebu Ireng tersebut meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah terlebih dahulu. Namun, setelah sekian lama petunjuk tersebut belum kunjung datang, sehingga Kiai Hashim menjadi gelisah. Dalam lubuk hatinya, Kiai Haji Hashim kemudian ingin berjumpa dengan gurunya, Syaihona Khalil bin Abdul Latif di Bangkalan, Madura. Namun, Syaihona Khalil terlebih dahulu sudah mengetahui kegelisahan Kiai Hashim tersebut, sehingga Kiai segera mengutus salah satu santrinya yang bernama As'ad, yang kelak akan menjadi pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo, Situbondo. Awalnya, pemuda As'ad diberikan amanah oleh Syaihona Khalil untuk menyampaikan sebuah tongkat kepada Kiai Haji Hashim di Tebu Ireng. Saat sampai di Tebu Ireng, As'ad juga dipesani agar membacakan Al-Quran Surat Tah ayat 17-23 kepada Kiai Hashim. Saat Kiai Hashim menerima kedatangan As'ad dan mendengar ayat tersebut, hatinya pun langsung bergetar. Keinginanku untuk membentuk jamiah agaknya akan tercapai, ujar Kiai Haji Hashim saat itu sambil meneteskan air mata. Kendati demikian, pada kunjungan pertama As'ad tersebut tampaknya belum membuat Kiai Haji Hashim mantap, sehingga 1 tahun kemudian Syaihona Khalil mengutus As'ad kembali. Kali ini, ia diamanahi sebuah tasbih untuk disampaikan ke Kiai Hashim. Saat membawa tasbih tersebut, Syaihona Khalil juga meminta As'ad untuk mengamalkan sebuah wirid Ya Jabbar, Ya Qahar selama perjalanannya dari Bangkalan ke Tebu Ireng, Jombang. Kiai, saya diutus oleh Kiai Khalil untuk menyampaikan tasbih ini, ucap As'ad saat bertemu Kiai Hashim sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan di lehernya tersebut.
Kehadiran As'ad kedua inilah yang membuat Kiai Hashim benar-benar mantap untuk mendirikan NU, lantaran menangkap isyarat bahwa Kiai Khalil sebagai gurunya tidak keberatan jika ia dan sahabat-sahabatnya mendirikan organisasi tersebut. Itulah jawaban yang dinanti-nantikannya selama ini. Akhirnya, tepat pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi NU resmi didirikan dan Kiai Hashim dipercaya sebagai Rais Akbar pertama. Versi lain filosofi tongkat dan tasbih sebagai isyarat lahirnya Nahdlatul Ulama. Syahdan, di tengah materi ke-NU, An, UST. Khairuddin Habzis, sebagai pemateri memberikan tugas kepada peserta untuk menulis tema yang berkaitan dengan NU. Hal itu beliau sampaikan kala pergelaran Tamhidiyah Calon Alumni, TCA. TCA merupakan kegiatan yang bertujuan menguatkan nilai-nilai kepesantrenan dan NU bagi santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang hendak boyong dari pesantren. Dan tanggal 5 Mei 2024, kegiatan TCA terselenggara sebagaimana biasa. Salah satu materi dalam kegiatan tersebut adalah penguatan tentang ke-NU-an yang disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Mujnu, Banyu Putih, UST. Khairuddin Habzis. Di tengah penyampaian materi, beliau memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk menuliskan tema berkaitan dengan NU, lalu para delegasi kelompok itu mempresentasikannya. Dan aku adalah delegasi kelompok pertama yang mendapatkan tugas menuliskan tema filosofis tentang ke-NU-an. Setelah aku, sebagaimana maklum, tongkat adalah isyarat pertama dari lahirnya NU yang diterima Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari gurundanya Syekhona Khalil Bangkalan melalui perantara santri muda, As'ad pengasuh kedua pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang masyhur dengan nama Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Selain tongkat, tasbih juga menjadi isyarat kedua yang, melalui perantara Kiai Haji Raden As'ad tasbih itu, diterima oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Syekhona Khalil Bangkalan. Disertai dua zikir yang menggelegar, Ya Jabbar, Ya Kahar. Bila tasbih dibarengkan dengan zikir, Ya Jabbar, Ya Kahar, maka tongkat pun juga disertai dengan ayat Al-Quran yang dibacakan melalui bibir mulia sang murid, As'ad, dari bibir guru yang basah dengan lantunan asma suci, Syekhona Khalil Bangkalan. Makna filosofis tongkat versi kelompok 1. Tongkat, kataku mempresentasikan hasilnya, merupakan simbol dari nilai perjuangan berupa keadilan. Tegaknya tongkat adalah penegasan kepada seluruh masyarakat NU, baik yang struktural maupun kultural untuk senantiasa menegakkan keadilan, di mana dan kapanpun. Keadilan inilah yang merupakan perjuangan fundamen dari NU sebagai miniatur dari sebuah agama negara. Mulai dari keadilan dalam ranah sosial ekonomi, keadilan antara melestarikan kearifan lokal dan mengakulturasi nilai-nilai yang sesuai zaman, keadilan antara ibadah sosial dan ritual. Pepatah Arab mengatakan, yang artinya sesungguhnya negara yang adil maka eksistensinya akan berlangsung kendati pun kafir. Sesungguhnya negara yang zalim maka akan runtuh sekalipun muslim. Poin penting dari itu adalah, keharusan warga NU untuk senantiasa menjaga dan melindungi tongkat yang berdiri menjulang tinggi dan mengakar kuat ke dasar bumi yang ditegakkan oleh para muassis NU. Dalam arti, senantiasa memperjuangkan nilai keadilan dalam segala lini kehidupan. Bila tidak, bahkan berusaha memporak-porandakan nilai-nilai NU yang telah tegak dan menggoyangkan tongkat yang sudah tegak berdiri lurus maka cemas-cemaslah akan kehancurannya sendiri. Makna filosofis tasbih versi kelompok 1. Sedangkan tasbih, masih menurut saya yang menuturkannya, adalah simbol dari lingkaran persatuan yang diikat kuat Ya Jabbar, Ya Kahar. Butir demi butir tasbih laksana warga NU yang senantiasa merapatkan barisan serta menjaga keutuhan dan persatuan. Muara dari lingkaran tasbih adalah butir yang terbesar di ujungnya, yang merupakan ilustrasi dari muassis NU. Dengan kata lain, jangan sampai warga NU bercerai-berai walau dihantam badai perkembangan zaman dan musuh-musuh yang terus mengintainya. Warga NU harus selalu bergandengan tangan, memberikan koneksi dari satu ke warga lainnya layaknya butiran tasbih yang akhirnya tersambung ke muassis sebagai ujungnya. Dalam Al-Quran tidak sedikit mengecam tindakan perpecahan. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran, 103. Mantuk ayat ini menegaskan, 1. Untuk berpegang teguh kepada tali Allah, 2. Melarang berpecah belah. Mafhumnya, 1. Tuhan melarang melepaskan pegangan dari tali Allah, 2. Tuhan menganjurkan persatuan.
Dalam konteks tasbih dan warga NU, maka warga NU wajib hukumnya berpegang teguh kepada tali-tali Allah, yang tiada lain adalah para ulama dan muassis, serta haram mencerai-beraikan butiran tasbih dari rantai pengikatnya persatuan warga NU. Allahu alam. Terima kasih. Tasbih, tongkat, NU, dan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Momentum Akbar, 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926, yang menjadi hari lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama, NU, tak bisa terlepas dari tasbih, kalimat Ya Jabbar, Ya Kahar, tongkat serta sosok Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Dikutip dari buku yang ditulis Syamsul A. Hadi berjudul Haryama Kiai Haji As'ad di Mata Umat, tahun 1924, Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari dimintai persetujuannya oleh kelompok diskusi Taswirul Afkar untuk mendirikan sebuah organisasi atau jamiah. Sebelum memutuskannya, Kiai yang saat itu menjabat sebagai pengasuh dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, itu meminta waktu untuk mengerjakan sholat istikharah terlebih dahulu. Setelah mengerjakan sholat istikharah, petunjuk yang diminta tak kunjung datang. Hal itu membuat Kiai Hashim dirundung gelisah. Dalam lubuk hati Kiai Haji Hashim terlintas wajah gurunya, Syaihona Holil bin Abdul Latif. Mbah Hashim pun bermaksud untuk sowan ke Bangkalan, Madura, Jawa Timur, tempat tinggal sang guru. Namun, dengan ilmu keahlian yang dimiliki Syaihona Holil, terlebih dahulu sudah mengetahui kegelisahan yang dialami Kiai Hashim. Kiai Holil pun segera mengutus salah satu santrinya yang bernama As'ad. Awalnya, pemuda bernama As'ad itu diberikan amanah oleh Kiai Holil untuk menyampaikan sebuah tongkat kepada Kiai Hashim, di Tebu Ireng, Jombang. Setibanya di Tebu Ireng, As'ad juga dipesani agar membacakan Al-Quran Surat Tah ayat 17-23 kepada Kiai Hashim. Saat Kiai Hashim menerima kedatangan As'ad dan mendengar ayat tersebut, hati Kiai Hashim langsung bergetar. Keinginanku untuk membentuk jamiah agaknya akan tercapai, ujar Kiai Hashim saat itu sambil meneteskan air mata. Namun, kedatangan As'ad yang pertama itu, tampaknya belum membuat Kiai Hashim mantap. Sehingga 1 tahun kemudian Kiai Holil mengutus kembali As'ad untuk menemui Kiai Hashim di Tebu Ireng. Perintah kedua dari Kiai Holil, As'ad diamanahi sebuah tasbih untuk disampaikan kepada Kiai Hashim. Saat membawa tasbih itu, Kiai Holil meminta As'ad untuk mengamalkan sebuah wirid, Ya Jabbar, Ya Kahar. Wirid kalimat itu harus dibaca sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebu Ireng sejauh kurang lebih 150 km. Setiba di Ponpes Tebu Ireng, As'ad langsung menyampaikan amanah dari Kiai Holil untuk Kiai Hashim. Kiai, saya diutus oleh Kiai Holil untuk menyampaikan tasbih ini, ucap As'ad saat bertemu Kiai Hashim sambil menunjukkan tasbih yang dikalungkan di lehernya. Kehadiran As'ad kedua kalinya itu langsung membuat Kiai Hashim benar-benar mantap untuk mendirikan organisasi yang akhirnya diberi nama Nahdlatul Ulama. Mengapa? Karena Kiai Hashim sudah menangkap isyarat bahwa Kiai Holil sebagai gurunya, tidak keberatan jika ia dan sahabat-sahabatnya mendirikan organisasi. Ini jawaban yang saya nanti-nantikan selama ini, kata Hashim. Begitu sedikit kisah peran dan perjuangan sosok Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, masa mudanya, terhadap cikal bakal pendirian Nahdlatul Ulama. Pada Selasa 19 Mei 2015 lalu, sosok almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional oleh Bupati Situbondo. Upaya tersebut langsung mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan agar gelar pahlawan nasional diberikan tahun 2015. Namun, upaya tersebut belum terrealisasi. Baru pada tahun 2016, bertepatan dengan 10 November, yakni Hari Pahlawan, gelar pahlawan nasional akan diberikan kepada almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Sosok Kiai As'ad memang sudah sangat layak dianugerahi gelar pahlawan nasional. Karena pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, Situbondo, itu tidak hanya berperan sebagai mediator berdirinya Nahdlatul Ulama. Namun, sosok Kiai As'ad juga terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, perjuangan dan jasa Kiai As'ad tak terhitung dalam pertempuran memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI terutama di daerah Jawa Timur.
Sedikit mengenal sosok Kiai As'ad, ia lahir pada tahun 1897 di Mekah dan meninggal 4 Agustus 1990 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Di kalangan Nahdlatul Ulama, Kiai As'ad adalah sosok ulama karismatik. Jabatan terakhir di NU adalah sebagai Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam catatan sejarah NU, sosok Kiai As'ad tak akan pernah terlupa. Karena ia menjadi salah satu penggagas keputusan untuk mengembalikan NU ke hitah pada Muktamar NU ke-27 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Selain itu, Kiai As'ad adalah komandan Laskar Sabilillah yang aktif turut berperang melawan penjajahan Belanda. Disarikan dari rekaman pidato asli Kiai As'ad yang berbahasa Madura, wirid yang harus dibaca sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebu Ireng dan harus disampaikan ke Kiai Hashim bersama tasbih, yakni wirid, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Kahar, Ya Kahar, Ya Kahar. Barang siapa yang berani ke Jamiatul Ulama, saat ini bernama NU, akan hancur, tegas Kiai As'ad saat itu. Tahun 1925 Kiai Khalil wafat, tepatnya pada tanggal 29 bulan Ramadan. Akhirnya, pada tahun 1926 bulan Rajab diresmikan Jamiah Nahdlatul Ulama, tutup cerita Kiai As'ad dalam pidatonya. Melihat jejak perjuangannya, beliau sangat pantas menyandang sebagai pahlawan nasional. Selamat Hari Pahlawan Nasional. Pemret Times Indonesia Network.